Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Surviola, NIM 20531015 dari Lokal Pai 1A. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk tugas ujian akhir semester Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Rizky Amelia Furkon, SSMA. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Perkembangan Teknologi. Di era kemajuan yang sedemikian pesat, teknologi informasi memegang kendali atas peradaban manusia. Untuk itulah, maka pengguna teknologi harus menguasai bahasa yang dipakai dalam menggunakan teknologi informasi tersebut. Sebab bahasa adalah penghubung tunggal yang digunakan oleh pengguna teknologi. Kondisi bahasa Indonesia di era globalisasi ini mengalami perubahan yang sangat drastis. Dampak yang terjadi pun seperti tergerusnya nilai-nilai sosial dan hilangnya penghargaan terhadap budaya lokal. Sebab bahasa Indonesia adalah simbol jati diri bangsa. Yang pertama, membahas mengenai kedudukan bahasa Indonesia. Pada tanggal 25-28 Februari 1975, hasil perumusan Seminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan di Jakarta, dikemukakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Sebagai bahasa resmi kenegaraan, kedudukan pertama dari kedudukan bahasa Indonesia, bahasa negara dibuktikan dengan digunakan bahasa Indonesia dalam naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Kedudukan kedua dari kedudukan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa negara dibuktikan dengan pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak. Maka, materi pelajaran yang berbentuk media cetak juga harus berbahasa Indonesia. Kedudukan yang ketiga yaitu bahasa Indonesia sebagai penghubung. Kedudukan ketiga ini dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebar luasan informasi kepada masyarakat. Sehubungan dengan itu, hendaknya diadakan penyeragaman sistem administrasi dan mutu media komunikasi massa. Bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Kedudukan keempat dari kedudukan bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa negara dibuktikan dengan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi, baik melalui buku-buku pelajaran, buku-buku populer, majalah-majalah ilmiah maupun media cetak lainnya. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau Information and Communication Technologies adalah terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknik untuk memproses dan menyampaikan informasi. Hak mengklasifikasikan ITC atau informasi, teknologi, dan komunikasi ke dalam dua pengertian dengan aspek yang berbeda, yaitu yang pertama, teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Yang kedua, teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu membahas mengenai bahasa Indonesia pada era teknologi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Negara Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah Proklamasi Negara Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa Indonesia
pada era globalisasi ini. Dalam era globalisasi ini, bahasa Indonesia perlu dibina dan dimasyarakatkan oleh semua warga Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai 4 kedudukan, yaitu sebagai persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa resmi. Harus diakui bahwa bahasa Indonesia tidak kebal terhadap pengaruh globalisasi. Hal ini disebabkan perkembangan teknologi dan juga sangat cepat, sehingga komunikasi antar manusia di berbagai negara yang terpisah jauh pun dapat dilakukan dengan praktis tanpa perlu memakan waktu yang lama. Kemudahan ini membuat informasi dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya dengan waktu yang relatif singkat. Hubungan langsung seperti perdagangan pun dipererat dengan adanya berbagai metode untuk berinteraksi, misalnya dengan menggunakan jaringan internet, telepon, atau surat elektronik. Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pun secara langsung memberikan dampak terhadap penggunaan bahasa Indonesia, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Yang pertama, dampak yang bersifat positif, yaitu meningkatnya pengetahuan masyarakat dunia terhadap bahasa Indonesia, kemudian meningkatnya produksi buku-buku terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, bertambahnya kosakata dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat, bahasa Indonesia sebagai kandidat bahasa internasional. Kemudian dampak negatifnya di antara lain tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kemudian tergerusnya budaya asli Indonesia. Kemudian campur kode atau mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris maupun lainnya. Dapat saya tarik kesimpulan bahwasanya bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang penting untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa adanya bahasa, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat tumbuh dan berkembang. Selain hal tersebut, bahasa Indonesia dalam struktur budaya merupakan akal dari perkembangannya sebuah kebudayaan, sekaligus sarana berpikir dan pendukung perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Tanpa adanya bahasa, maka baik ilmu pengetahuan maupun teknologi tidak dapat berkembang. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.